Pada saat ini kita sedang melihat tentang konsep penciptaan di dalam pandangan hidup, worldview, orang-orang di zaman Alkitab yang mungkin sudah berbeda. Dan kenapa penciptaan itu sudah bukan merupakan satu hal yang menjadi worldview kita. Penciptaan yang adalah hak dari kedaulatan Tuhan. Mari kita lihat. Kita pernah mempelajari satu waktu tentang pertanyaan Leibniz. Leibniz atau Gottfried Leibniz adalah seorang ilmuwan Prancis, dan dialah salah seorang ilmuwan yang memberikan satu pertanyaan yang utama, ya, dan sekarang masih terus diperdebatkan. Dikatakan apa? Mengapa ada sesuatu daripada tidak sama sekali? Why is there anything at all rather than nothing whatsoever? Kenapa? Ya, kenapa tiba-tiba kenapa saya bisa ada baju ini? Kenapa ada jas saya? Ya, kenapa ada sepatu saya? Kenapa ada kembang-kembang yang ada di padang? Ya, kenapa ada bintang-bintang di alam semesta? Kenapa ada? Kenapa gantinya tidak ada? Ini pertanyaan filosofis, ya, pertanyaan filsafat, ya, tentang keberadaan kita. Dapatkah tiba-tiba, menurut para ilmuwan, ya, dapatkah kita katakan tiba-tiba segala sesuatunya terjadi, terbentuk dengan tiba-tiba? Jemaat kami di Visdak ini, kami berada masih memiliki satu gereja yang satu lantai saja, ya, hanya lantai bawah saja, lantai pertama saja. Kami sedang merindukan, sedang merencanakan, sedang mengusahakan untuk membangun lantai kedua, ya. Dapatkah kita katakan misalnya, ya, tiba-tiba saja suatu waktu ada gempa bumi yang hebat, ya, di Amerika Serikat ini, dan gantinya bangunan lantai pertama ini runtuh. Tapi tiba-tiba, kita memiliki lantai kedua. Tiba-tiba gereja Visdak secara mujizat begitu setelah gempa bumi yang hebat itu memiliki lantai kedua. Mungkin Anda akan mentertawakan saya, ya. Kok bisa ini berangan-angan kita rantung supaya tiba-tiba dapat gereja yang lantai 2-nya langsung selesai hanya karena ada gempa bumi. Tapi itulah para penjelasan para ilmuwan, ya. Pada kurang lebih 4-5 miliar tahun yang lalu ada Big Bang, ada ledakan yang dahsyat, ya. Ledakan yang dahsyat, dan tiba-tiba terciptalah seluruh alam semesta ini. Dapatkah itu dapat kita katakan tanpa adanya intelligent design? Dapatkah kami membentuk tingkat 2 di jemaat kami ini tanpa kami perlu adanya arsitek, civil engineer dan lain sebagainya yang mengatur, membangun tingkat 2, adanya yang mendesain supaya ada tingkat 2? Dapatkah semuanya itu secara tiba-tiba karena ada gempa bumi, tiba-tiba terjadi tingkat 2 tersebut? Tentunya tidak. Dan inilah satu pertanyaan, kenapa? Kenapa kita semua berada dalam satu keberadaan, ya? Satu keberadaan yang sangat sempurna. Saya sudah pernah bahas waktu lalu, ya. Bagaimana sedangkan Stephen Hawking sendiri katakan bahwa alam semesta dalam bukunya Theory of Everything, alam semesta itu telah dibuat sedemikian rupa sehingga ada penunjang demi penunjang untuk satu keberadaan umat manusia. Ya, alam semesta ini, entah itu gravitasi dari satu planet ke planet lainnya, dan keberadaan kita dalam dunia ini, itu semuanya sangat apa? Sangat telah dibuat dengan begitu baik sampai akan ada kehidupan yang dapat ditunjang. Kenapa itu tiba-tiba ada? Ya. Kenapa itu ada? Kita percaya Alkitab sudah mengajarkan tidak ada yang tidak diciptakan oleh Allah. Segala sesuatu yang ada di dalam bumi, di luar bumi kita ini, di alam semesta ini, Allah yang ciptakan. Saya tidak perlu lagi tulis atau tampilkan, ya, satu demi satu apa yang sudah dinyatakan oleh Alkitab tentang Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan itu adalah dasar dari apa yang sudah ditulis dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian 1 ayat 1 sudah dimulaikan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah sendiri tidak memiliki permulaan dan tidak ada permulaan tanpa Allah. Itu poinnya, ya. Allah tidak memiliki permulaan dan tidak ada satu permulaan tanpa Allah. Jadi Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Kata mencipta dari bahasa Ibraninya bara, ya. Itu adalah trademark. Itu adalah copyright, itu adalah satu hak milik Allah di dalam Alkitab. Tidak ada manusia yang pernah menciptakan sesuatu. Tidak ada manusia yang menjadikan sesuatu. Itu adalah satu hal yang hanya diasosiasikan, subjek utama itu hanya Allah yang menciptakan. Dengan kata lain, karena dia adalah pemilik copyright. Kadang-kadang kita di dunia ini, kalau kita milik copyright, jangan sampai ada yang tiru, ya.
waduh lagunya atau karya kita, mungkin ada yang bisa tiru. Allah nggak perlu, kata bara ini menandakan Allah tidak perlu takut akan ada yang meniru hak ciptanya. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun yang akan bisa melakukan apa yang telah ia lakukan. Setan sendiri tidak bisa menciptakan sesuatu. Setan sendiri tidak bisa menciptakan sesuatu. Kita kan banyak ciptaan ya. Hak cipta itulah apa artinya pendeta? Hak cipta yang kita miliki saat ini. Well, ketahuilah bahwa tidak ada manusia yang bisa menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Manusia itu hanya bisa mengolah, mengembangkan apa yang telah ada Allah ciptakan. Kita menemukan sesuatu yang baru. Ada penemuan-penemuan baru mungkin Anda katakan ya. Tapi penemuan-penemuan baru itu adalah dari bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya. Manusia tidak bisa menciptakan out of nothing. Tidak bisa. Manusia hanya bisa menemukan, mengolah, mengembangkan apa yang telah ada di alam. Alat-alat, apalah, oke, 50 tahun lalu belum ada cellphone. Oke, cellphone itu dari mana saja itu? Ya. Bahan-bahannya itu dari mana? Itu dari sesuatu yang sudah diciptakan. Manusia tinggal apa? Dengan pengetahuan yang ada sekarang mulai gabung-gabungkan semua, jadilah kita memiliki cellphone kita. Jadi itulah yang kita lihat. Dan kenapa? Kenapa kita pada saat ini ya, kita berbeda? Ini pertanyaan kedua. Kalau kita sudah establish Allah sebagai pencipta, kenapa sekarang ini ya ada pergeseran tentang apa? Penciptaan tersebut. Kenapa manusia tidak lagi memiliki pengakuan kepada Allah yang sebagai pencipta kita itu? Well, kita sudah tahu kisahnya ya. Kejadian 3 ayat 5 pada saat setan melalui ular itu ya bertemu dengan Hawa, apa yang dia katakan? Kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi pada mulanya itu terjadi oleh sebab manusia yang menolak pencipta. Bagaimana mereka menolak pencipta? Oh, bukankah Adam dan Hawa tetap sayang Tuhan? Betul. Mereka masih menginginkan Tuhan, tapi mereka menolak otoritas Tuhan. Mereka menolak apa yang Tuhan katakan kepada mereka, pernyataan yang firman-firman Tuhan yang diberikan kepada mereka. Tuhan katakan semua pohon, kita sudah sering ulang-ulang ini, semua pohon boleh kamu makan, hanya satu. Jangan kamu makan, hanya satu. Jadi ratusan ribu pohon, ada kita sudah pernah bahas, ratusan ribu pohon-pohon di dunia ini yang menghasilkan buah. Ratusan ribu saudara, yang bisa dimakan. Ahli-ahli sudah pernah bilang gitu ya. Hanya satu yang nggak boleh. Tapi itulah manusia ya. Kenapa? Karena setan yang berkata kamu akan menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik maupun yang jahat. Pada saat kita menolak pencipta, kita sedang menolak otoritas, menolak penurutan terhadap otoritas pencipta. Kalau kita lihat dalam Alkitab, pada saat kita tidak mau mengenal, pada saat kita menolak Allah, ujung-ujungnya kita tidak menurut Allah. Nah, orang yang tidak menurut adalah orang yang menolak, orang yang memberikan perintah. Itulah arti daripada ketidakpenurutan. Saya tidak menurut kepada Anda atau orang lain karena saya tidak mengasihi Anda, saya tidak mengakui otoritas Anda. Makanya saya tidak menurut. Itulah sebabnya 2 Tesalonika katakan apa? 2 Tesalonika misalnya berbicara 2 Tesalonika 1:8, mereka yang akan dihukum, ini bicara tentang orang yang akan dihukum, adalah mereka yang tidak mau mengenal Allah, dan apa konsekuensi sebab akibat dari tidak mengenal Allah, sebab akibatnya adalah tidak menuruti Allah. Ya. Mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita, itulah yang akan dihukum menurut 2 Tesalonika 1 ayat 8. Jadi Allah sudah ingin ya, Allah sudah ingin agar kita memiliki satu kehidupan yang penuh. Dia memberikan perintah-perintahnya bukan supaya dia memiliki satu kebanggaan. Wah, lihat ini manusia ini ikut-ikut saya ya. Manusia ini mengikuti. Allah memberikan perintahnya itu supaya kita memiliki satu kehidupan yang baik dalam dunia ini. Tetapi manusia itu menolak otoritas Tuhan. Ya, menolak otoritas Tuhan, tidak menuruti Tuhan seperti Adam dan Hawa yang tidak menuruti Tuhan. Ya, akhirnya itulah yang kita alami pada saat ini. Tuhan mau kita hanya menyembah Dia sebagai pencipta. Tapi apa yang kita lakukan? Kita yang menjadi seperti Allah, apa yang kita lakukan pada saat kita tidak menuruti perintahnya seperti Adam dan Hawa? Roma 1 ayat 25 katakan apa? Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja. Roma 1 ayat 25. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya.
melupakan penciptaan yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Bahasa Inggris dari New Living Translation bagus sekali ya. They traded, mereka apa? Menggantikan kebenaran tentang Allah dengan satu dusta, for they worship and serve the things God created instead. Coba kita lihat. Inilah kehidupan kita saat ini ya. Gantinya kita menyembah pencipta, kita menyembah hal-hal yang Tuhan telah ciptakan. Tuhan telah ciptakan, dan itulah yang kita sembah. Itulah mulai dari di zaman Alkitab mereka membuat patung dan lain sebagainya. Tapi zaman kita mungkin ada hal-hal yang diciptakan oleh manusia ya, dengan bahan-bahan baku yang Allah sudah buat. Lalu kita saat ini yang kita apa? Itulah hal-hal yang kita sembah. Jadi inilah ya, kita memiliki alergi. Banyak manusia pada saat ini tidak mau menurut lagi kepada Tuhan karena mereka tidak menyembah lagi pencipta. Mereka tidak turut kepada Tuhan karena mereka menolak pencipta, Tuhan sebagai pencipta. Kalau kita lihat dari bahasa Inggris ya, kata authority. Kata authority itu berasal dari kata author. Ada kata authornya. Apa itu author? Author artinya apa ya? Author adalah penulis atau pencipta. Jadi otoritas itu berhubungan dengan pencipta. Kalau kita menolak satu otoritas, maka kita sedang menolak author atau menolak apa ya? Menolak pencipta yang memiliki otoritas ya. Tidak heran ya. Tidak heran pada saat ada satu statement yang ditulis oleh R.C. Sproul ya, dia katakan apa? God is the foundation of authority, karena dia adalah author. Dia adalah pencipta dari otoritas ya. Bahasa Inggrisnya bagus, authority ya. Jadi Tuhan adalah landasan, fondasi dari segala otoritas. Dia menjalankan landasannya karena dialah author, because he is the author. Dia adalah pencipta dan pemilik ciptaannya. Dia adalah landasan di mana semua otoritas lain berdiri dan runtuh. Pertanyaannya, kenapa Tuhan sebagai pencipta? Dialah pencipta segala sesuatu. Ya, kenapa kita menolak? Kita menolak penciptaannya. Kita menolak dia bukan menolak penciptaannya, tapi kita menolak dia sebagai pencipta. Ya, pada mulanya itu sangat-sangat halus ya. Di zaman Alkitab, tidak bisa dipisahkan antara kehidupan saya itu berada dalam satu tuntunan lindungan Tuhan. Kalau saya tidak dapat anak, itu berarti Tuhan yang belum memberikan anak kepada saya. Oleh sebab itu apa yang saya lakukan? Saya akan berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan supaya saya dapat anak dan saya dapat memperoleh anak. Saya memuji, membesarkan nama Tuhan. Segala sesuatu yang saya terima atau tidak terima berasal dari Allah, saya harus minta kepada Allah. Tapi bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Kalau tidak ada anak, datang ke dokter ahli dan lain sebagainya. Kalau tidak ada hujan, Tuhan sedang menahan air hujan untuk turun. Saya harus apa? Datang berdoa, datang minta kepada Tuhan. Tapi saat ini, mungkin karena kita pikir kita bisa buat hujan buatan, buat anak dengan bayi tabung dan lain sebagainya, kita sudah melupakan pencipta. Dan pada saat kita melupakan pencipta, the author, maka kita tidak menuruti otoritinya. Tidak menuruti otoritas. Dan itu berkembang, berbeda, zaman semakin berubah ya. Kita lihat zaman Alkitab, lalu kemudian ada zaman modernisme, pre-modernism, modernism, lalu post-modernism. Nah, apa ini akibat-akibat? Ini kenapa? Ada proses-proses apa yang sedang terjadi? Mungkin kalau kita lihat dari dari teologi Kristen, ya, padahal kita lihat bukan di zaman Alkitab semuanya apa? Firman Tuhan itu mereka yakini. Tapi zaman sekarang kita itu banyak yang berteologia dengan pemikiran-pemikiran kita, dengan filsafat-filsafat kita, bukan lagi apa yang Tuhan katakan, tapi kita mulai mencoba untuk menjabarkan apa yang Tuhan katakan. Kita pikir kita lebih tahu, seperti Hawa. Tuhan sudah katakan jangan kamu makan buahnya, tapi Hawa dan Adam mungkin tambahkan jangan kamu makan, dan jamah buahnya ada yang ditambah-tambah. Itu mereka sedang berteologi ya. Pada saat Adam dan Hawa menambah-nambah sesuatu, mereka sedang berteologi ya. Mereka pikir ini Allah bilang, tapi mereka tambah-tambahkan atau kurang-kurangi dan lain sebagainya. Tapi itulah, kita lihat sini bagaimana teologi Kristen pada saat mereka membuka Alkitab, maka kita bisa lihat bahwa mereka lebih menekankan teologi penebusan, redemption, lebih daripada teologi creation. Misalnya, Gerhard von Rad, kalau kita lihat teolog Kristen, ya salah satu itu yang terkenal itu,
Gerhard von Rad. Dan dia yang memulaikan apa yang disebut dengan teologi salvation history. Jadi segala sesuatu itu adalah tentang berhubungan dengan keselamatan. Oh, tentu saja itu hal yang bagus, saudara. Tentu saja kita tidak perlu mengagungkan Yesus Kristus sebagai pencipta kita, ya, redemption, penebusan, keselamatan, ya. Tapi coba kita lihat, berapa banyak orang berkhotbah tentang Yesus, keselamatan dan lain sebagainya. Tapi berapa banyak kita sering mendengar orang khotbah tentang penciptaan? Jarang sekali, kan? Jarang sekali. Bukan itu salah, saya tidak katakan itu salah. Tetapi penekanan demi penekanan ini lebih menekankan tentang keselamatan daripada penebusan. Walaupun itu adalah satu hal yang betul, tapi sering kali yang terjadi lebih ditekankan dan sama sekali dilupakanlah tentang penciptaan tersebut, creation tersebut. Apa masalahnya? Akibatnya itu bukan hanya orang pikir, wah, ya nggak perlu saya kan nggak perlu lagi menurut perintah-perintah Tuhan. Loh, kenapa? Yang penting kan Yesus sudah menebus saya. Ya, saya cuma hanya mencintai Yesus, nggak perlu lagi lah hukum-hukum Yesus dan lain sebagainya. Ya. Jadi ditiadakanlah otoritas Tuhan. Dan apa ujung-ujungnya? Penekanan kepada redemption ini menyebabkan orang tidak lagi memperhitungkan penciptaan. Jarang itu Kejadian pasal 1 dan 2 itu masuk ke dalam topik-topik teolog-teolog untuk dibahas. Nggak perlu. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang, ya terserah orang Kristen mau percaya theistic evolution, evolusi yang berdasarkan apa? Teori evolusi, tapi ya oke, mula-mulanya Allah ciptakan, ya udah gitu Allah apa? Jalankan saja itu teori evolusi. Setelah dia ciptakan permulaannya, satu sel tersebut. Jadi apa ujung-ujungnya? Orang tidak percaya lagi tentang hari Sabat sebagai hari yang Tuhan ciptakan dari minggu penciptaan. Ya, karena lebih penekanannya kepada Yesus, nggak perlu lagi Sabat. Karena lebih menekankan apa? Salvation history, penebusan atau redemption daripada penciptaan. Dan lebih diperparah lagi mungkin adalah orang-orang Yahudi yang lebih menekankan kitab Keluaran daripada kitab Kejadian. Kalau saya tanya kepada Arda dan saya jawab gitu ya. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi kitab Keluaran itulah ditekankan Allah sebagai Allah perjanjian umat Yahudi. Allah yang sudah berjanji kepada Abraham. Sekarang Allah membawa umat Yahudi, umat Israel itu keluar dari mana? Dari Mesir. Penekanannya itu seringkali lebih kepada Allah yang telah menjadi Allah mereka, orang Yahudi. Kitab Keluaran daripada kitab Kejadian. Allah sebagai Allah perjanjian umat apa? Umat manusia. Ya. Jadi inilah sebabnya. Dan itu tanpa kita sadari. Baik teolog Kristen, ya, semuanya itu membawa akibatnya Alkitab yang bicara tentang penciptaan Allah, khususnya Kejadian 1 dan 2 itu menjadi hanya seperti footnotes, ya, hanya sebagai catatan kecil saja dari hal-hal topik-topik yang lebih besar. Tentu saja sekali saya harus ulang-ulangi. Kita harus bicara terus tentang keselamatan Yesus Kristus, itu tidak harga mati, ya. Penebusan, ya, redemption itu dia. Tetapi pada saat yang bersamaan hati-hati. Kenapa? Karena pada saat kita melupakan Allah sebagai pencipta, dengan adanya penekanan dan lain sebagainya, maka kita melupakan Allah yang memiliki otoritas atas kita. Kita melupakan firman-firman Tuhan yang mengajak kita untuk menurut kepada Tuhan. Dan ujung-ujungnya, ini masih bagus, masih ada orang berteolog, ya. Dari semua-semua ini, ujung-ujungnya kita dapati juga kelompok yang lebih ekstrim, misalnya orang-orang yang sama sekali menolak Allah, menolak penebusannya, menolak penciptaannya, menolak kitab Kejadian atau kitab apapun. Itulah orang-orang yang kita kenal dengan orang-orang ateis, ya. Jadi saya sudah pernah bahas tentang buku ini, saya mau ulangi kembali. Apa masalahnya dengan orang ateis? Ya, dikatakan di sini, di halaman 11 dari buku ini, yang saya miliki buku ini, ya. Dikatakan ateisme, orang-orang yang tidak percaya Allah atau menolak Allah, itu ya. Sama sekali mereka itu bukan karena konsekuensi dari keraguan intelektual, bukan karena mereka buktikan Allah itu ada enggak. Itu terus terang kalau kita berdebat tentang the prime mover of everything, maka mereka harus mengakui seperti Stephen Hawking mengakui dalam bukunya Theory of Everything bahwa segala sesuatu itu telah diciptakan dengan sangat baik untuk satu keberadaan yang baik dari umat manusia yang ada dalam dunia ini. Tidak bisa disangkal ada, dengan kata lain, walaupun dia tidak akan pernah singgung hal tersebut, tidak bisa disangkal adanya intelligent designer yang sudah mendesain segala sesuatu. Harus ada arsitek dalam alam semesta ini untuk menciptakan segala sesuatu. Tapi itulah. Jadi ateisme itu sama sekali bukan karena konsekuensi dan keraguan intelektual. Keraguan tersebut hanyalah gejala atau hal
luar ya, dari akar permasalahannya, ya. What is the root cause? The root cause is moral rebellion. Moral rebellion. For the atheist, pemberontakan moral ya. Jadi bagi orang ateis, unsur yang hilang, unsur yang mereka cari itu bukannya buktinya mana, bukan itu. Unsur yang hilang dari ateis adalah ketaatan. Mereka tidak mau menurut Tuhan. Mereka mau melakukan apa yang mereka ingin lakukan bagi diri mereka sendiri. Ya. Jadi ketaatan itu hilang. Ketaatan untuk menyembah pencipta yang telah menciptakan kita itu hilang. Nggak mau lagi mereka. Buat apa? Buat apa menyembah pencipta? Oh, sembah diri kita. Oh, pencipta katakan jangan kita buat ini, buat itu, dan lain sebagainya. Untuk kebahagiaan kita. Siapa bilang itu enak kok kalau kita bikin ini, bikin itu. Seperti tidak diperintahkan Tuhan. Tapi, adakah manusia yang melupakan penciptanya berada dalam satu kehidupan yang baik? Adakah manusia yang melupakan pencipta dan otoritas pencipta dalam memberikan perintah-perintahnya itu pada saat kita tidak menurut? Adakah kita berada dalam satu kehidupan yang baik? Pada hari ini saya tidak mau sebut namanya tentu saja ya. Saya bertemu dengan salah seorang pemuda di jemaat kami dan kita berdiskusi ya. Dan saya tanya, bagaimana pengalaman kerohanian Anda? Yang saya katakan, apakah satu kehidupan bersama dengan Tuhan itu adalah satu hal yang real bagi Anda? Saya tanya secara langsung pada dia ya. Saya katakan, adakah Anda merasakan bahwa satu perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang make sense, membuat satu arti yang benar? Dia katakan, well, Pastor, let me be honest. Dia kata, saya mau jujur. Ya, saya telah memiliki satu kehidupan yang dengan satu kegundah-gulanaan hidupan gitu dengan kata lain ya. Dan pada saat saya berdoa, saya belajar firman Tuhan ya. Dan saya memikirkan, bermeditasi tentang firman Tuhan. Saya memiliki satu kehidupan yang lebih baik. Saya memiliki satu kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain, research demi research, saya tidak perlu lagi tulis, kita sudah pernah bahas itu. Orang yang berdoa, orang yang mempelajari firman Tuhan memiliki kehidupan yang lebih damai, saudara. Memiliki umur yang lebih panjang. Ya. Itu sudah terbukti secara ilmiah. Apalagi yang harus kita katakan untuk membuktikan bahwa penyembahan kepada pencipta kita yang telah menciptakan kita adalah sesuatu hal yang terbaik. Tuhan bukan ingin kita menyembah dia supaya dia bangga, dia senang. Waduh, ada yang sedang menyembah saya. Dia tahu kalau kita tidak menyembah dia, maka kita akan menyembah ilah-ilah lain, mungkin diri kita, mungkin mungkin hal-hal yang dia sendiri ciptakan. Kita menyembah pohon dan lain sebagainya, mungkin bukan pohon ya, tapi apalah. Dan dia tahu penyembahan terhadap hal-hal yang dia ciptakan tidak membawakan satu kehidupan yang berarti. Itulah sebabnya ya, kita harus memiliki satu kehidupan berarti pada saat kita mengenal siapa pencipta kita. Pada saat kita mengenal siapa dia. Pada saat kita dari pengenalan itu tumbuh kecintaan kita kepada pencipta tersebut. Maka kita tidak memiliki masalah untuk bergaul, untuk berdoa dengan pencipta kita tersebut. Sahabat lalu saya bahas ya, dikatakan, kenapa orang ateis itu? Kenapa orang ateis? Apakah mereka itu berdoa? Apakah mereka buka Alkitab? Tidak ya. Mereka tidak berdoa. Mereka tidak membuka Alkitab. Kenapa? Karena mereka tidak mencintai Allah kita. Ya. Mereka tidak merasakan kebutuhan akan Allah kita. Tapi firman Tuhan mengajak kita semua ya. Firman Tuhan mengajak kita semua dalam Mazmur 34 ayat 8 atau Mazmur 34 ayat 9. Katakan apa? Kecaplah dan lihatlah. Rasa sendiri, alami sendiri, bukan hanya karena dengar pendeta Rantung, ataupun itu yang anak muda yang tadi hari ini pendeta Rantung sedang bicara dengan anak muda tersebut. Enggak, bukan apa yang saya ngomongkan, apa yang orang lain saksikan, bukan. Alami sendiri, kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang, bahasa Indonesianya, berlindung padanya. Tapi bagi bahasa aslinya, berbahagialah orang yang percaya kepadanya. Alamilah Tuhan ya. Alamilah Tuhan dan rasakan sendiri. Maka kita akan melihat pada saat kita belajar firman Tuhan, berdoa kepada pencipta kita,
kita akan memiliki satu kehidupan yang lebih baik. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024. Kembali dapat bersama-sama di acara ibadah kita.